Harga minyak dunia melemah usai pelabuhan ekspor Rusia kembali beroperasi. Rusia diduga luncurkan rudal zirkon ke Ukraina, analis soroti penyimpangan fungsi senjata. Kilang Cina makin tolak minyak Rusia usai sanksi Amerika, Yanchang Petroleum ikut boikot. Cina saingi Golden Dome Amerika, bangun sistem pertahanan rudal, Dragon Dome. Halo, sahabat pojok. Minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Dalam program Resume Pojok Negeri Media. Harga minyak dunia melemah setelah pelabuhan Novorossiysk kembali beroperasi, meredakan kekhawatiran pasokan global. Harga Brent dan WTI turun tipis 0,4%. Pasar kini fokus pada dampak sanksi Barat terhadap ekspor minyak Rusia serta proyeksi penurunan harga hingga 2026. Harga minyak mentah dunia melemah pada perdagangan Selasa 18 November. Seiring meredanya kekhawatiran pasar mengenai pasokan global setelah pelabuhan Novorossiysk, salah satu hub ekspor minyak utama Rusia, kembali beroperasi normal. Aktivitas di pelabuhan tersebut sebelumnya sempat terhenti selama 2 hari akibat serangan rudal dan drone Ukraina, sehingga memicu lonjakan harga minyak pada pekan lalu. Menurut data perdagangan terbaru, harga minyak mentah berjangka Brent turun 28 sen atau sekitar 0,4% menjadi 63,92 US dolar per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate WTI, Amerika Serikat juga melemah 0,4% menjadi 59,65 US dolar per barel. Analis IG, Tony Chamore, mengatakan bahwa penurunan tipis harga minyak mencerminkan kondisi pasar yang mulai stabil kembali setelah laporan menunjukkan pemuatan minyak di Novorossiysk dapat dilanjutkan lebih cepat dari perkiraan awal. Minyak mentah diperdagangkan sedikit lebih rendah karena laporan menunjukkan pemuatan telah dilanjutkan lebih cepat dari yang diperkirakan di Novorossiysk, ujar Chamore, dikutip dari Reuters. Pelabuhan Novorossiysk kembali beroperasi. Pelabuhan Novorossiysk merupakan salah satu titik ekspor minyak terbesar Rusia dan dunia. Bersama Terminal Caspian Pipeline Consortium, CPC, kawasan ini mengirimkan sekitar 2,2 juta barel minyak per hari, atau setara hampir 2% dari pasokan minyak global. Penangguhan aktivitas selama 2 hari akibat serangan pada Jumat pekan lalu sempat membuat harga minyak melonjak lebih dari 2%. Namun, pada Minggu 16 November, otoritas pelabuhan mengonfirmasi bahwa kegiatan pemuatan dan pengiriman kembali dapat dilakukan secara bertahap. Pemulihan operasi ini membuat kekhawatiran pasar mereda, sehingga harga minyak kembali bergerak stabil. Fokus pasar beralih ke sanksi Barat. Setelah aktivitas ekspor pulih, perhatian pelaku pasar kembali tertuju pada efek jangka panjang sanksi Barat terhadap industri minyak Rusia. Departemen Keuangan Amerika Serikat, AS, menyebut sanksi yang diberlakukan sejak Oktober terhadap perusahaan minyak besar Rusia, seperti Rosneft dan Lukoil, telah menekan pendapatan Moskow. Dalam pernyataannya, otoritas AS juga menilai bahwa sanksi tersebut dapat memengaruhi volume ekspor Rusia secara bertahap. Laporan dari ANZ menambahkan bahwa minyak mentah Rusia kini mulai diperdagangkan dengan diskon signifikan dibandingkan harga acuan internasional. Diskon ini muncul sebagai konsekuensi dari pembatasan pembiayaan, pengapalan, serta asuransi yang diperketat oleh negara-negara Barat. Outlook harga minyak 2025-2026. Selain dinamika geopolitik, proyeksi jangka menengah juga ikut membentuk sentimen pasar. Dalam laporannya pada Senin 17 November, Goldman Sachs memperkirakan bahwa harga minyak global kemungkinan akan terus menurun hingga 2026. Hal itu dipengaruhi oleh gelombang pasokan besar yang berpotensi menciptakan surplus di pasar. Namun, ban investasi tersebut juga membuka peluang kenaikan harga pada periode 2026-2027. Goldman Sachs menilai minyak Brent dapat kembali naik di atas $70 per barel, khususnya jika produksi Rusia menurun jauh lebih drastis dari prediksi awal. Meski demikian, proyeksi tersebut tetap bergantung pada sejumlah faktor, termasuk stabilitas geopolitik, keputusan produksi dari organisasi negara-negara pengekspor minyak, OPEC, serta kebijakan energi di negara-negara konsumen utama. Ketidakpastian masih membayangi. Analis mengatakan bahwa tekanan pada pasar komoditas energi masih akan berlangsung dalam jangka pendek. Di satu sisi, pemulihan pasokan Rusia memberikan relaksasi bagi pasar. Namun di sisi lain, ketidakpastian terkait sanksi, konflik Rusia-Ukraina,
serta kondisi ekonomi global membuat pergerakan harga minyak masih berpotensi fluktuatif. Kebijakan moneter negara-negara barat, terutama Amerika Serikat, juga akan berpengaruh pada permintaan energi. Jika ekonomi melemah akibat suku bunga tinggi, permintaan minyak dapat turun, sehingga memperpanjang tekanan terhadap harga. Dengan pulihnya aktivitas ekspor di pelabuhan Novorossiysk, harga minyak global kembali bergerak melemah setelah sebelumnya mengalami lonjakan. Namun, situasi pasar masih dipengaruhi oleh faktor geopolitik dan kebijakan sanksi, yang berpotensi memengaruhi pasokan serta dinamika harga dalam jangka panjang. Pasar kini menunggu perkembangan berikutnya terkait sanksi Barat terhadap Rusia, serta bagaimana negara-negara produsen minyak akan merespons kondisi pasar yang berubah cepat. Ukraina menduga Rusia kembali menembakkan rudal hipersonik Zirkon ke wilayah Sumy, meski belum ada konfirmasi resmi dari Moskow. Jika benar, penggunaan Zirkon terhadap target darat dinilai menyimpang dari fungsi utamanya sebagai rudal anti kapal dan menunjukkan uji coba kemampuan tempur Rusia. Rusia kembali diduga meluncurkan rudal hipersonik Zirkon dalam serangan menuju wilayah Sumy, Ukraina, pada pekan ini. Informasi tersebut disampaikan sejumlah pejabat Ukraina yang menilai penggunaan rudal tersebut menyimpang dari fungsi awalnya sebagai senjata anti kapal. Meski begitu, hingga kini tidak ada konfirmasi lanjutan dari Moskow mengenai jenis senjata yang dilibatkan dalam serangan tersebut. Militer Ukraina melalui pernyataan resminya menyebut serangan diarahkan terhadap salah satu infrastruktur penting di wilayah Sumy. Menurut mereka, lintasan dan metode peluncuran senjata yang terdeteksi mirip dengan pola serangan jarak jauh Rusia sebelumnya yang berasal dari kawasan Tanjung Chauda di Crimea. Pernyataan tersebut pertama kali diberitakan oleh sejumlah media Ukraina, yang mengutip laporan di lapangan mengenai dugaan keterlibatan rudal Zirkon. Meski demikian, laporan tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Pejabat Ukraina menilai karakteristik proyektil yang terlihat mendukung kemungkinan tersebut, namun mereka tetap menegaskan bahwa penyelidikan teknis masih berlangsung. Serangan dengan rudal langka. Jika benar Zirkon digunakan, ini bukan kali pertama rudal tersebut dilaporkan terlibat dalam konflik. Pada 21 Agustus lalu, Ukraina menyebut Rusia sempat menembakkan Zirkon ke kawasan yang sama, meski kabarnya proyektil tersebut tidak mencapai target. Hingga kini tidak ada klarifikasi resmi dari pihak Rusia mengenai laporan tersebut. Zirkon, atau 3M22 Zirkon, merupakan salah satu rudal hipersonik terbaru Rusia yang diklaim mampu melesat dengan kecepatan tinggi dan dirancang terutama untuk menghadapi aset-aset maritim bernilai tinggi. Senjata itu dikembangkan sebagai bagian dari upaya modernisasi angkatan bersenjata Rusia, khususnya Angkatan Laut. Secara konsep,
Zircon diproyeksikan sebagai rudal anti kapal jarak jauh. Oleh sebab itu, dugaan penggunaannya untuk menyerang fasilitas darat menjadi sorotan di kalangan analis, karena dianggap keluar dari fungsi utama senjata tersebut. Para pengamat melihat langkah tersebut bila terbukti dapat mencerminkan keinginan Moskow menguji performa Zircon dalam situasi tempur sesungguhnya. Hingga saat ini, Zircon secara publik dipromosikan sebagai rudal hipersonik anti kapal. Penggunaannya terhadap target darat, bila benar, menunjukkan adanya kepentingan untuk memperoleh data lapangan terkait efektivitas sistem, ujar salah satu analis Ukraina dalam laporan media setempat. Fungsi utama dan platform peluncur. Zircon saat ini diketahui dioperasikan pada beberapa jenis kapal perang Rusia, termasuk frigat Project 22350, kapal selam kelas Yasen M, serta kapal selam bertenaga nuklir kelas Ante yang sedang dalam proses modernisasi. Senjata ini menjadi bagian dari portofolio kemampuan hipersonik yang dikembangkan Rusia bersama sistem lain seperti Kinzhal dan Avangard. Meski demikian, informasi mengenai jumlah Zircon yang diproduksi atau kesiapan operasionalnya tidak pernah dirinci secara resmi oleh Moskow. Berbagai laporan terbuka menyebut rudal tersebut masih tergolong sistem senjata yang penggunaannya terbatas, sehingga setiap dugaan keterlibatannya dalam konflik Ukraina kerap menjadi perhatian. Sejumlah analis memperkirakan bahwa jika rudal ini benar digunakan, langkah tersebut dapat memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk memperoleh data terkait performa aktual rudal dalam konteks tempur. Kedua, sebagai pesan strategis kepada pihak lawan maupun negara-negara lain terkait kemampuan teknologi militernya. Kendati demikian, tanpa konfirmasi teknis dan data independen, dugaan tersebut tetap bersifat spekulatif. Respons Ukraina dan kondisi lapangan. Pihak berwenang Ukraina menyebut serangan terbaru itu menargetkan fasilitas infrastruktur penting, namun tidak merinci kerusakan yang terjadi. Mereka hanya menyampaikan bahwa tim teknis telah diterjunkan guna menilai dampak serangan dan memastikan jenis senjata yang digunakan. Sejauh ini, laporan awal dari lapangan menunjukkan adanya kerusakan material di sekitar lokasi serangan, tetapi belum ada informasi mengenai korban jiwa maupun gangguan signifikan terhadap layanan publik. Pemerintah regional di Sumy juga meminta warga tetap waspada terhadap kemungkinan serangan lanjutan, mengingat kawasan tersebut berada di dekat perbatasan dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan jarak jauh sejak awal invasi. Sementara itu, sumber-sumber resmi Rusia belum memberikan pernyataan khusus mengenai jenis rudal yang digunakan dalam operasi tersebut. Laporan dari media pemerintah Rusia lebih banyak menyoroti serangan terhadap infrastruktur militer Ukraina secara umum, tanpa menyebut keterlibatan Zircon. Sikap tertutup tersebut bukan hal baru, mengingat Rusia jarang mengonfirmasi detail teknis operasi militernya di Ukraina, termasuk jenis senjata yang digunakan. Akibatnya, banyak analisis mengenai penggunaan rudal hipersonik di medan perang bergantung pada keterangan Ukraina, foto puing-puing, serta penilaian ahli. Uji coba atau perubahan strategi? Penggunaan senjata yang tidak umum untuk peran serangan darat menjadi topik analisis yang berkembang di kalangan pengamat militer internasional. Sebagian menilai bahwa Moskow mungkin berusaha mempelajari efektivitas rudal hipersonik terhadap sistem pertahanan udara Ukraina. Di sisi lain, ada pula yang menilai bahwa peluncuran tersebut menjadi indikator terbatasnya stok rudal presisi tertentu, sehingga Rusia memanfaatkan berbagai jenis senjata yang tersedia. Namun semua penilaian tersebut masih bersifat dugaan, karena baik Ukraina maupun Rusia belum menampilkan bukti publik yang dapat mengonfirmasi karakteristik teknis proyektil yang digunakan. Selama perang berlangsung, kedua pihak sama-sama menggunakan berbagai jenis rudal, drone, dan artileri dalam intensitas tinggi. Kondisi tersebut membuat penilaian mengenai setiap serangan jarak jauh harus dilakukan secara hati-hati dan berbasis bukti teknis. Menunggu verifikasi lebih lanjut. Saat ini penyelidikan terhadap sisa-sisa proyektil di lokasi masih dilakukan oleh tim Ukraina. Hasil analisis tersebut kemungkinan menjadi faktor penentu untuk mengklarifikasi apakah rudal Zircon benar digunakan dalam serangan kali ini. Tanpa konfirmasi visual dan data tambahan, berbagai laporan yang beredar tetap perlu disikapi dengan kehati-hatian. Konflik yang masih berlangsung membuat informasi terkait pergerakan senjata dan operasi militer sangat dinamis. Oleh karena itu, laporan teknis maupun keterangan resmi dari pihak terkait akan menjadi unsur penting dalam memastikan kebenaran dugaan peluncuran rudal hipersonik tersebut. Boikot minyak Rusia oleh kilang-kilang Cina meluas setelah sanksi AS terhadap Rosneft dan Lukoil. Yanchang Petroleum menjadi kilang terbaru yang menghentikan impor via laut. Banyak pesanan dibatalkan, sementara impor lewat pipa tetap berjalan karena dinilai lebih aman dari risiko sanksi.
Tren penolakan pasokan minyak mentah Rusia oleh kilang-kilang di Cina semakin meluas setelah Amerika Serikat, AS, menjatuhkan sanksi terhadap dua produsen minyak utama Rusia pada akhir Oktober 2025. Sanksi tersebut mulai memicu reaksi berantai di pasar energi Asia, terutama pada perusahaan-perusahaan pengolahan minyak besar di Cina yang menjadi salah satu konsumen terbesar minyak Rusia. Perusahaan terbaru yang memperpanjang boikot adalah kilang milik Yanchang Petroleum. Dalam lelang terbaru untuk pengiriman periode Desember 2025 hingga pertengahan Februari 2026, Yanchang tercatat tidak memasukkan minyak asal Rusia ke dalam daftar pembeliannya. Keputusan ini sekaligus menegaskan besarnya dampak sanksi AS terhadap pola perdagangan minyak internasional. Yanchang Petroleum hentikan impor rutin. Yanchang Petroleum yang berlokasi di Provinsi Shaanxi memiliki kapasitas pengolahan sekitar 348.000 barel per hari. Selama ini, perusahaan tersebut merupakan importir rutin yang biasanya mengambil satu kargo minyak Rusia per bulan, terutama jenis ESPO Blend atau Sokol dari wilayah timur jauh Rusia. Mengutip laporan Reuters, kebijakan baru Yanchang menjadi sinyal bahwa tekanan terhadap energi Rusia semakin terasa di Asia. Sebelumnya, kilang raksasa lain asal Cina seperti PetroChina, Sinopec, CNOOC, dan Zhenhua Oil juga menghentikan pembelian minyak Rusia melalui jalur laut segera setelah sanksi diberlakukan. Beberapa sumber perdagangan menyebut, sejumlah kapal tanker yang sedang menuju pelabuhan Cina bahkan berbalik arah. Pesanan baru pun dibatalkan karena perusahaan tidak ingin menghadapi risiko paparan sanksi sekunder AS. Sanksi AS menargetkan dua raksasa energi Rusia. Sanksi yang berlaku sejak 22 Oktober 2025 merupakan kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk menekan Rusia agar menyetujui gencatan senjata di Ukraina. AS menjatuhkan sanksi pada Rosneft dan Lukoil, dua perusahaan migas yang secara total menyumbang lebih dari 5% pasokan minyak dunia. Menteri Keuangan Scott Bessent menegaskan bahwa Washington siap memperluas langkah tersebut jika Moskow tidak menunjukkan perubahan sikap. Kami siap mengambil tindakan lebih lanjut bila diperlukan, ujarnya dalam pernyataan resmi. Kebijakan tersebut langsung mengubah dinamika perdagangan global. Cina, sebagai salah satu importir terbesar minyak Rusia, menjadi pihak pertama yang merasakan tekanan paling cepat. Impor lewat laut turun, pipa masih mengalir. Sejauh ini, Cina mengimpor sekitar 1,4 juta barel minyak Rusia per hari melalui jalur laut. Dari jumlah tersebut, kilang milik negara menyerap 250.000 barel per hari, sedangkan sisanya diambil oleh perusahaan swasta atau teapot refiners. Namun setelah sanksi berlaku, sebagian besar kilang menghentikan pembelian via laut. Para teapot refiners kini meninjau ulang eksposur mereka terhadap risiko sanksi sekunder AS, yang dapat mempengaruhi akses pendanaan dan jaringan perdagangan internasional. Meski demikian, impor melalui pipa tetap berlangsung. Sekitar 900.000 barel per hari masih diterima oleh PetroChina melalui jalur pipa Siberia, Cina. Pengiriman lewat pipa dinilai lebih aman karena transaksi tidak melibatkan kapal, perusahaan perantara, atau layanan maritim internasional yang rentan terkena sanksi. Cina perkuat ketahanan energi domestik. Gangguan suplai ini terjadi di tengah upaya jangka panjang Cina untuk mengurangi ketergantungannya pada impor energi. Sejak 2019, perusahaan energi milik negara dilaporkan telah menggelontorkan lebih dari 468 miliar dolar Amerika untuk eksplorasi dan produksi minyak serta gas domestik. Selain itu, Cina juga membangun cadangan minyak mentah nasional berskala besar, dengan estimasi kapasitas sekitar 1,3 miliar barel. Cadangan tersebut digunakan sebagai penyangga strategis ketika terjadi fluktuasi pasokan internasional. Strategi tersebut menunjukkan bahwa Beijing telah lama mempersiapkan skenario ketidakpastian energi global. Namun gangguan mendadak terhadap pasokan Rusia tetap memunculkan tekanan tambahan bagi kilang dalam negeri, terutama dalam hal biaya pengadaan bahan baku. Batas waktu penghentian kerja sama global. Sementara itu, batas waktu bagi perusahaan global untuk menghentikan seluruh hubungan bisnis dengan produsen minyak Rusia mulai berlaku pada 2 November 2025. Ketentuan ini menjadi fase baru dalam upaya isolasi ekonomi terhadap Moskow. Para analis menilai bahwa pembatasan ini berpotensi menggeser pola perdagangan energi global. Rusia kemungkinan akan semakin bergantung pada pasar alternatif, termasuk India atau negara-negara Timur Tengah, sementara beberapa negara importir akan mencari diversifikasi suplai. Pendapatan minyak Rusia anjlok. Tekanan ekonomi terhadap Moskow terlihat jelas dari penurunan pendapatan minyaknya. Pada Oktober 2025, pendapatan minyak Rusia anjlok 27% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selama 10 bulan pertama tahun 2025, penerimaan sektor minyak tercatat mencapai 7,5 triliun rubel, turun signifikan dari 9,5 triliun rubel pada periode yang sama tahun 2024.
Penurunan ini diperkirakan akan terus berlanjut jika negara-negara importir utama, termasuk Cina, mempertahankan kebijakan pengetatan pembelian minyak Rusia. Pergeseran peta energi dunia. Kebijakan sanksi AS, boikot kilang Cina, dan penurunan pendapatan Rusia menunjukkan terjadinya pergeseran besar pada geopolitik energi global. Pasar yang sebelumnya stabil kini harus menyesuaikan ulang rantai pasok dan strategi pembelian. Dalam jangka pendek, harga minyak internasional berpotensi berfluktuasi lebih tajam. Sementara dalam jangka panjang, pasar energi diprediksi bergerak menuju diversifikasi yang lebih luas, baik bagi produsen maupun konsumen. Perkembangan ini sekaligus menegaskan bagaimana kebijakan geopolitik dapat langsung memengaruhi arus perdagangan dan keputusan bisnis di sektor energi, termasuk pada negara konsumen utama seperti Cina. Cina mengembangkan sistem pertahanan rudal, Dragon Dome, sebagai respons terhadap proyek Golden Dome milik AS. Sistem ini mengandalkan platform deteksi dini berbasis big data yang mampu melacak hingga 1.000 peluncuran rudal secara real-time, menandai babak baru rivalitas teknologi pertahanan kedua negara. Cina dilaporkan tengah mengembangkan sistem pertahanan rudal berteknologi tinggi bernama Dragon Dome atau Kubah Naga, sebagai respons terhadap proyek pertahanan ambisius Amerika Serikat yang dikenal sebagai Golden Dome. Langkah ini menandai babak baru dalam persaingan teknologi pertahanan global yang semakin berorientasi pada ruang angkasa dan sistem terpadu berbasis data besar. Golden Dome, yang diresmikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Mei 2025, merupakan sistem perisai pertahanan rudal bernilai 175 miliar dolar AS. Proyek ini dirancang untuk melindungi Amerika dari ancaman rudal balistik dengan jaringan satelit, pencegat generasi baru, radar, dan senjata laser yang bekerja dari permukaan bumi hingga orbit luar angkasa. Pemerintah AS menargetkan sistem ini beroperasi penuh pada tahun 2029. Dimodelkan dari Strategic Defense Initiative, SDI, milik Presiden Ronald Reagan pada 1980-an, Golden Dome dijanjikan sebagai revolusi keamanan Amerika. Namun, para analis memperingatkan bahwa hingga kini belum ada arsitektur sistem yang konkret, dan estimasi biaya sebenarnya bisa mencapai 3 kali lipat dari angka resmi. Reaksi cepat Beijing. Tak ingin tertinggal, Beijing merespons dengan cepat. Para pejabat Cina memperingatkan bahwa proyek Golden Dome berisiko mengubah ruang angkasa menjadi arena konfrontasi baru dan mengancam keseimbangan keamanan global. Menurut Cina, obsesi Washington terhadap dominasi ruang angkasa bisa memicu perlombaan senjata generasi baru dan mengguncang fondasi pengendalian senjata internasional. Ironisnya, ketika Washington baru menguraikan rencana ambisiusnya, Cina telah mendemonstrasikan prototipe sistem pertahanan rudal strategis yang berfungsi penuh, kata Ladislav Zemanek, peneliti non-residen di China CE Institute dan anggota Valdai Discussion Club, dikutip dari RT. Zemanek menambahkan bahwa sistem ini menandai lompatan besar dalam teknologi pertahanan sekaligus menampilkan filosofi strategis yang berbeda dibandingkan pendekatan Amerika. Sistem deteksi dini yang revolusioner. Salah satu inti dari Dragon Dome adalah platform data besar deteksi peringatan dini terdistribusi, Distributed Early Warning Big Data Platform. Teknologi ini mampu melacak hingga 1.000 peluncuran rudal di seluruh dunia secara waktu nyata, real time. Sistem ini menggabungkan data dari berbagai sensor berbasis ruang angkasa, udara, laut, dan darat. Dengan algoritma canggih, sistem dapat membedakan hulu ledak sejati dari umpan, lalu menyampaikan informasi yang dapat ditindaklanjuti kepada jaringan pertahanan yang aman, jelas Zemanek. Yang membuat sistem ini disebut revolusioner adalah kemampuannya mengintegrasikan data dari perangkat keras lama dan baru, termasuk radar, satelit, sensor optik, serta sistem intelijen elektronik lintas generasi. Dengan demikian, peralatan lama masih dapat berfungsi, menghemat biaya dan memperpanjang umur operasional aset pertahanan. Inovasi ini memungkinkan kesadaran situasional global yang terpadu.
Lapisan komando yang terintegrasi membantu militer Cina memahami, menafsirkan, dan merespons ancaman dengan lebih cepat dan akurat, tambahnya. Berbeda dari Golden Dome yang masih dalam tahap konseptual, prototipe Dragon Dome diklaim sudah beroperasi dalam bentuk model fungsional. Proyek dalam negeri di tengah tekanan sanksi. Proyek Dragon Dome dipimpin oleh Institut Penelitian Teknologi Elektronika Nanjing, salah satu pusat riset pertahanan paling maju di Cina. Meski menghadapi tekanan dan sanksi teknologi dari Amerika Serikat, lembaga ini disebut terus berinovasi dan memperluas kemampuan risetnya. Menurut laporan media pemerintah Cina, sistem tersebut sedang disempurnakan agar dapat diintegrasikan dengan rudal pencegat berteknologi tinggi. Dalam parade militer nasional di Beijing pada September lalu, militer Cina memamerkan rudal antibalistik Haki-29, yang disebut mampu mencegat rudal di luar atmosfer, langkah penting menuju sistem pertahanan menyeluruh. Ketika Washington masih berteori, Beijing sudah mengoperasionalkan, kata Zemanek. Menjaga stabilitas, bukan dominasi. Pemerintah Cina menegaskan bahwa proyek Dragon Dome tidak bertujuan untuk dominasi global, melainkan mempertahankan kedaulatan nasional dan stabilitas strategis internasional. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan situasional, memperkuat kemampuan pertahanan, dan mengurangi kerentanan terhadap ancaman eksternal. Cina berkomitmen agar ruang angkasa tetap menjadi wilayah damai, kata Zemanek. Ia menambahkan bahwa Beijing secara konsisten mendorong tata kelola multilateral dan transparansi di bidang keamanan luar angkasa, serta menentang upaya militerisasi ruang angkasa yang dapat memicu ketegangan global. Menuju model keamanan kooperatif. Jika terrealisasi sepenuhnya, Dragon Dome berpotensi menjadi sistem pertahanan rudal terintegrasi pertama di dunia yang menggabungkan data dari seluruh lapisan sensor, bukan sekadar instrumen militer, tetapi juga model keamanan kooperatif. Dalam konsep idealnya, sistem ini bisa menyediakan mekanisme peringatan dini bersama antar negara, sehingga menurunkan risiko kesalahpahaman dan eskalasi yang tidak disengaja. AS dan Cina kini berada di ambang era strategis baru, kata Zemanek. Golden Dome menjanjikan kekebalan, tetapi bisa memicu perlombaan senjata yang justru ingin dihindari. Dragon Dome, meskipun lahir dari motivasi serupa, menawarkan arah berbeda menuju inovasi defensif dan tata kelola keamanan yang lebih bertanggung jawab. Baik Golden Dome maupun Dragon Dome menggambarkan babak baru perlombaan teknologi pertahanan global yang semakin berpusat pada data, algoritma, dan integrasi multidomain. Amerika Serikat dan Cina kini tidak hanya bersaing dalam kekuatan militer, tetapi juga dalam visi masa depan keamanan global, dominasi absolut versus keseimbangan kooperatif. Bagi dunia, hasil dari perlombaan ini akan menentukan bagaimana ruang angkasa dan teknologi pertahanan masa depan dikelola sebagai arena konflik baru, atau sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas bersama. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami, di pojoknegeri.com, dan di channel YouTube, Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di resume pekan depan.